Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Zidan dengan NIM 232 Saya di sini ingin mempresentasikan makna hakiki dan majazi mustarak dan muradif takwil. Untuk yang pertama, makna hakiki dan majazi. Hakiki berasal dari fi'il madi yang berarti jelas. Menurut ulama usul fikih, setiap lafaz yang menghafalkan makna asal wadi, karena ada hal yang telah diketahui selanjutnya. Makna wadi adalah menentukan makna lafaz dengan kembali pada awal mula peletakan makna. Untuk yang selanjutnya, macam-macam hakikat. Hakikat terbagi menjadi 3. Ada hakikat urfi, hakikat lugawi, dan hakikat syar'i. Hakikat urfi, lafaz ditetapkan oleh kebiasaan suatu lingkungan atau kelompok tertentu. Contoh seperti kata dabat. Secara bahasa berarti makhluk melata, tetapi secara kebiasaan atau urf disebut hewan yang memiliki kaki 4. Untuk yang selanjutnya, hakikat lugawi, lafaz yang digunakan pada asal peletakannya secara bahasa. Contoh sholat, doa. Hakikat syar'i, lafaz yang digunakan untuk makna yang ditentukan untuk itu oleh syarak. Contoh kata sholat yang digunakan untuk perbuatan tertentu yang terdiri dari perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Untuk yang selanjutnya, majaz. Kata majaz diambil dari ajaz, dari kata yang artinya mawaddu, meninggalkan atau menempuh suatu tempat. Sedangkan menurut istilah, majaz adalah menggunakan suatu kata bukan pada makna asalnya, karena adanya qarinah atau indikasi yang mencegah penggunaan makna asal, disertai adanya hubungan antara kedua makna yang digunakan dan makna asal. Macam-macam majaz terdiri jadi 3. Ada majaz lugawi, majaz urfi, dan majaz syar'i. Untuk majaz lugawi menggunakan lafaz bukan untuk arti yang sesungguhnya, karena adanya qarinah lugawi atau tuntutan kebahasaan. Contoh asadun yang artinya pemberani. Majaz urfi yaitu menggunakan lafaz untuk arti yang sesungguhnya karena adanya tuntutan kebiasaan yang tertentu. Contohnya seperti kata dabah atau bodoh. Majaz syar'i menggunakan lafaz bukan arti yang sesungguhnya karena ada qarinah syariah. Contohnya seperti lafaz ummahat, bisa bermakna ibu dan nenek. Untuk yang kedua, muradif dan mustarak. Muradif wa lafdzul muta'addi duli makna wahidin, 2 kata atau lebih, artinya satu atau sama. Untuk lebih jelasnya dalam memahami pengertian muradif ialah kalimah yang lafaznya banyak sedangkan artinya sinonim. Muradif, contoh ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd 21, Allah berfirman, walladzina yasilluna ma'amarullah bihi an yusalla wa yakhshana rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Contohnya seperti lafaz al-ustad dan al-mursyid yang berarti guru. Dilalah muradif, kaidah yang berkaitan dengan muradif, jumhur ulama menyatakan bahwa mendudukan 2 miradif pada tempat yang lain diperbolehkan selama hal itu tidak dicegah oleh syar'i. Kaidahnya adalah sebagai berikut. Aiqam matarado qaini fi makan al-ahriya juz'i zalam yaqor alaih maya syar'i. Mendudukan 2 muradif pada tempat yang sama diperbolehkan jika tidak ada mani syar'i. Yang selanjutnya mustarak. Wal lafdul ladzi yadullu ala maknayaini au aktsar
yaitu satu lafaz mempunyai dua arti atau lebih. Mustara ialah lafaz yang digunakan untuk dua arti atau lebih dengan penggunaan yang bermacam-macam. Dalam definisi lain yaitu lafaz yang digunakan dua makna yang berbeda atau lebih. Contoh dalam Al-Qur'an, alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibal. Jika dilihat dari makna hakikat, yaitu bersujud dalam lafaz di atas bumi, biasa diyadu seperti lafaz artikan tangan secara keseluruhan, telapak tangan, lengan tangan. Sebab timbulnya lafaz, bertemunya bahasa dari kabilah-kabilah Arab yang berbeda. Masing-masing kabilah berbeda dengan menggunakan suatu yang untuk menunjukkan satu makna. Terjadinya perkembangan perluasan makna satu lafaz dari makna asal. Terjadinya makna yang memungkinkan antara makna hakiki dan majaz. Terjadinya makna yang memungkinkan diartikan antara makna hakiki dan makna istilah urfi. Asimilasi bahasa, misalkan antara bahasa Arab dengan bahasa Persia. Dilalah mustara. Dalam penggunaan lafaz mustara, jumhur ulama dari golongan Syafi'iyah, Abu Bakar dan Abu Ali Jabal memperbolehkan penggunaan mustara menurut arti yang dikehendaki atau berbagai makna. Kaidahnya istimalul mustaraki fi maknanihi aw maghalihi yajuzu. Menggunakan lafaz mustara menurut dua atau beberapa arti itu diperbolehkan. Untuk yang ketiga, takwil. Takwil berasal dari bahasa Arab aula yaul takwil, memiliki arti kembali. Takwil menurut ulama usuliyun merupakan pemindahan makna dari dohir kepada makna tersembunyi karena adanya dalil yang menunjukkan bahwa itu lebih tepat dan sesuai dengan yang dimaksud. Macam-macam takwil Al-Quran atau hadis diduga mengandung untuk penyamaan sifat Tuhan dengan apa yang berlaku di kalangan manusia, padahal diketahui bahwa tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Bagi nas, khusus berlaku hukum taklif yang berusaha mengkompromikan antar hukum dalam ayat Al-Quran atau hadis yang secara dahinya terlihat bertantang. Takwil ini disebabkan ada dua dalil yang bertentangan dengan dan tidak bisa dikompromikan. Syarat takwil. Ada penyebab terjadinya takwil seperti adanya pertentangan antara dua dalil dan akan sulit dijalankan jika tidak ditakwilkan. Maka di sini menghendaki untuk adanya takwil. Karena takwil merupakan metode ijtihad untuk nas yang zanni, maka takwil tidak boleh dilakukan dengan menggugurkan nas syar'i yang lainnya atau nas yang bersifat qadhi. Takwil dilakukan pada lafaz yang menerima untuk ditakwilkan. Takwil dilakukan pada nas dengan pertunjukan dalil yang sahih dan maksud lainnya yang digunakan harus lebih kuat atau rajin daripada makna dahinya. Takwil dalam pengalihan maknanya tidak boleh bertentangan dan harus selaras dengan bahasa Arab, makna maupun makna syarinya. Para mujtahid yang melakukan takwil harus merupakan seseorang yang memiliki kemampuan bahasa Arab dan juga ilmu syar'i. Untuk sekian presentasi saya, apabila ada kesalahan, untuk mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.